Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Nurasana dengan NIM 18404899. Saya berasal dari program studi akuntansi pagi semester 6 dan berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Dalam hal ini, contoh yang saya ambil adalah studi kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Tirta Fresindo Jaya. Bisnis kini menjadi sebuah hal yang umum di dunia saat ini. Bahkan kini bisnis sudah menjamur dan banyak orang yang hendak membangun bisnis mereka sendiri guna kelangsungan hidup yang lebih baik. Dalam berbisnis, tindakan elegan dan kejujuran perlu digunakan. Para ahli menyebutnya dengan istilah etika dalam berbisnis. Hal ini hampir sama dengan etika profesi lainnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang membedakannya adalah dunia bisnis didominasi oleh para pengusaha yang notabene membuat sendiri aturan dan etika dalam berbisnis tersebut. Pelanggaran etika bisnis saat ini makin banyak terlihat. Terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam praktek penerapan etika bisnis sehingga bisa meminimalisir pelanggaran etika bisnis yang kini jamak dilakukan oleh para pembisnis dan pihak yang terkait di dalamnya. Persaingan antar bisnis dewasa ini membuat perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, dalam memperoleh keuntungan seringkali melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis. Bahkan terkadang melanggar undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku. Seperti kasus sedang menimpa PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan anak perusahaan Mayora Group yang memproduksi air minum kemasan Le Mineral. Dalam menjalankan roda bisnisnya, PT Tirta Fresindo Jaya diduga menggunakan cara-cara yang menurut masyarakat sekitar pabrik tidaklah etis dan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut dugaan, pabrik PT Tirta Fresindo Jaya yang berlokasi di Kecamatan Baros melakukan tindakan privatisasi air dengan menutup 8 mata air sumber pertanian warga sekitar untuk kepentingan perusahaan. Hal ini menyebabkan lahan sawah warga tidak terairi sejak perusahaan ini berdiri. Dari peristiwa tersebut, terang saja memicu demo besar di lokasi pabrik oleh aliansi masyarakat dan mahasiswa yang menuntut penutupan pabrik tersebut. Pelanggaran etika bisnis PT Tirta Fresindo Jaya. Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan salah satu undang-undang yang disusun melalui pinjaman program Bank Dunia, Water Resource Sector Adjustment Loan, sebesar $300 juta. Undang-undang ini juga didasari atas cara pandang baru terhadap air, yaitu air sebagai barang ekonomi yang mendorong terjadinya komersialisasi, komodifikasi, dan privatisasi air. Sebagai turunan, tentu saja air sebagai barang ekonomi menjadi landasan utama dalam menyusun Undang-Undang Sumber Daya Air. Dari pemaparan tentang latar belakang masalah di atas, maka penulis menganalisa bahwa terjadi indikasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Di antara bukti-buktinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengacu konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara dan peruntukan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5/1960. Oleh karena itu, seharusnya PT Tirta Fresindo Jaya tidak melakukan eksploitasi dalam privatisasi sumber mata air. Uang merupakan sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah warga Cadasari dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Undang-Undang Perlintan dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya, namun hak telah oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Yang ketiga adalah hak agraria petani Cadasari Baros yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Fresindo Jaya, di mana seharusnya aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada. Adapun solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya terhadap masyarakat agar masalah ini bisa segera terselesaikan adalah yang pertama yaitu jajaran kepolisian yakni Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera membebaskan 3 orang warga Cadasari Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Yang kedua ialah pihak kepolisian Polda Banten dan Polda Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga. Yang ketiga adalah pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group yang telah merampas hak-hak agraria warga Cadasari Baros. Yang keempat adalah PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang atau Erwan Kurtubi nomor 04/1669 BPPT/2014 tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hendaknya perusahaan menerapkan dengan benar prinsip-prinsip etika bisnis, tujuannya agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tentu saja akan merugikan masyarakat. Secara umum, etika dalam berbisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan fondasi untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan bisnis dapat tercapai. Oke, sekianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.